Bab ke-9. 1 bulan berlalu sejak hari di mana Ariella melarikan diri. Sejak saat itu, ia berhasil bersembunyi dari para penagih hutang dan juga orang-orang Carlton Waterford. Ariella tinggal di kota sebelah, sendirian. Di sebuah rumah yang sudah lama tidak ditinggali, tetapi masih sangat layak untuk dihuni. Rumah itu milik salah satu keluarga Maria, dan Ariella memulai hidupnya dari awal. Ia sudah tidak bisa kembali bekerja paruh waktu sebagai petugas kebersihan, karena kalau ia melakukannya, Ariella mungkin akan ditemukan lagi. Sebagai ganti, Ariella bekerja di sebuah restoran di pinggiran kota itu sebagai tukang cuci piring. Ariella berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terlihat seperti dirinya. Kadang-kadang Ariella akan memakai pakaian berlapis-lapis hanya karena ingin tubuhnya terlihat lebih berisi. Ia bahkan mewarnai rambutnya menjadi coklat, karena rambut merahnya terlalu mencolok meskipun sudah disembunyikan di balik topi. Dengan saudari Ariella Rosewood? Ya, aku sendiri. Ariella menerima telepon dari panti jompo. Itu telepon pertama setelah sebulan berlalu. Ini dari panti jompo Golden Haven Manor. Maaf kalau aku mengganggumu, tetapi Nyonya Esmeralda memintaku menghubungimu, Nona. Dia sangat ingin bertemu denganmu. Oh, ya Tuhan! Aku lupa soal nenek. Maafkan aku. Akhir-akhir ini aku tidak fokus dan melupakan beberapa hal. Terdengar suara di seberang menyahut. Apa kau akan datang menjenguk? Tentu. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa nanti. Ya, sampai jumpa. Nyonya Asm, Ariella tidak memiliki hubungan darah dengannya. Tetapi wanita tua itu sudah seperti neneknya sendiri. Ariella mengenal wanita itu saat ia masih menjadi istri Ruben. Mereka bertetangga. Dan Ariella sering berbagi banyak hal dengan wanita itu ketika ia kesepian di rumah sendirian. Ketika Ariella bercerai, ia bekerja untuk mengasuh wanita itu selama beberapa bulan. Sebelum Nyonya Asm dibawa pindah oleh anak-anaknya, yang ternyata wanita itu dimasukkan ke panti jompo. Ariella sering mengunjunginya, setidaknya 1 bulan sekali. Tetapi bulan kemarin Ariella terlalu sibuk sampai-sampai tidak dapat menjenguknya. Wanita itu pasti sangat kesepian, karena anak-anak nenek Asm tidak pernah datang. Mereka hanya memberikan uang biaya perawatan saja, tidak pernah benar-benar hadir. Baiklah, Ariella. Kau harus datang menjenguk nenek Asm, semoga kau berhasil. Maka keesokan harinya, Ariella berdandan untuk penyamaran. Lalu ia naik bis ke kota sebelah dan sampai dengan selama di panti jompo. Tempat itu sangat besar, bisa dibilang panti yang paling bagus di kota Vegas. Biaya perawatannya sangat mahal tentunya. Setidaknya, meskipun anak-anak Nyonya Asm tidak menemui ibu mereka, tetapi mereka memberinya fasilitas yang luar biasa, meskipun kehadiran anak-anak bagi Nyonya Asm jauh lebih baik dibandingkan fasilitas mewah. Permisi, aku Ariella Rosewood ingin bertemu dengan Nyonya Esmeralda. Resepsionis yang cantik itu menatap Ariella dengan senyum lebar. Tentu, Ariel. Kau tak perlu memperkenalkan diri, aku terlalu mengenalmu. Ariella tersenyum lebar. Di mana nenek? Dia di halaman. Baiklah, aku akan segera mencarinya. Dia sedang melihat angsa diberi makan di dekat danau. Hati-hati, angsa-angsa itu agak sensitif. Maka Ariella pun pergi mencari Nyonya Asm di halaman panti. Di sana sangat ramai dengan orang-orang tua. Beberapa memakai kursi roda, dan banyak yang masih bisa bergerak sendiri, dan mereka selalu didampingi perawat yang baik dan cekatan. Ariella? Nenek! Ariella menghambur ke pelukan Nyonya Asm, lalu menerima banyak hadiah ciuman di pipinya. Kenapa rambutmu berubah warna? Kupikir kau buta warna. Wanita tua itu mencebik, dia menepuk pipi Ariella. Dasar anak nakal. Maaf karena aku baru bisa datang, ada begitu banyak hal yang terjadi. Aku minta maaf. Untunglah aku meminta orang panti menghubungimu. Wanita itu mengeluarkan gelang manik-manik dari tas peralatan yang selalu dibawa kemanapun wanita itu pergi. Aku membuat ini bersama yang lain, mereka berkata gelang-gelang ini bisa dikirim ke orang terdekat. Wanita tua itu menyerahkannya pada Ariella. Kenapa kau memberikannya padaku? Karena kau adalah orang terdekatku, sayang. Aku mungkin akan meninggal tanpa siapapun di sisiku. Mata Ariella berkaca-kaca. Kau memiliki aku. Wanita itu tersenyum. Dengar, Ariella. Aku tahu hidupmu berat, karena kita sama-sama tidak memiliki siapapun. Wanita itu mengusap rambut Ariella dengan sayang.
Apa kau masih sering diganggu para penagih hutang itu? Ya, nenek. Sudah kukatakan, pakailah uangku. Tidak, aku tidak ingin melakukan itu. Nyonya As mengeluarkan satu ikat uang pecahan $100. Memberikannya pada Ariala, tetapi Ariala segera menolak. Nenek, jangan. Jika kau menghargaiku, maka kau akan menerimanya, oke? Perkara ini selesai, jangan menolakku. Wanita itu tersenyum. Kau ingat rumah yang selalu kuceritakan itu? Ya, nenek. Pergi dan tinggallah di sana, Ariala. Di sana tempat yang bagus dan tenang, para penagih hutang itu pasti akan kesulitan menemukanmu. Tapi nenek, kau menolak bantuanku untuk melunasi hutang-hutangmu, sayang. Setidaknya terimalah bantuanku yang ini, oke? Ariala tidak berdaya. Ia tidak bisa menolak karena Nyonya Asm sangat tulus. Baiklah, nenek. Wanita itu tersenyum lebar. Terima kasih. Omong-omong, aku ingin buang air kecil, maukah kau menunggu sebentar saja di sini? Tentu. Maka ketika kursi roda wanita itu didorong pergi oleh salah seorang perawat, Ariala menunggu. Ia memperhatikan sekeliling, lalu menemukan seorang perawat meninggalkan seorang pria di kursi roda. Pria itu menatap lurus ke danau, dan kursi rodanya bergerak sendiri ke arah danau. Ariala tahu siapa pria itu, maka dia spontan berdiri, dan tanpa pikir panjang ia mengejar. Tuan John! Ariala berhasil meraih kursi roda tersebut, membuat si pria yang duduk di kursi roda, mendongak marah padanya. Pria itu menatap Ariala dengan tajam, matanya yang hijau gelap memancarkan amarah yang seakan membekukan udara di sekitar mereka. Sejak dulu, Ariala mengenal Tuan John sebagai pria yang keras dan tidak suka didekati, tetapi Ariala beberapa kali berbicara dengannya, bahkan sering berbagi lelucon dengannya. Karena sejauh yang Ariala tahu, emosi pria itu sering berubah-ubah. Sesekali ia akan baik sekali, bijak, dan sangat lembut, di sisi lain ia akan sangat pemarah, suka mencaci dan benci dilihat orang lain. Mata hijau itu, ekspresi di wajah itu. Entah bagaimana rasanya sangat familiar. Tidak, Ariala mungkin hanya terpengaruh karena traumanya. Rambut Tuan John kini hampir semuanya memutih dan tubuhnya tampak lebih rapuh dibandingkan terakhir kali Ariala melihatnya. Tetapi tatapan matanya tetap penuh dengan kekuatan yang mengintimidasi. Beraninya kau menyentuh kursi rodaku, wanita tak tahu diri. Suara John serak, tetapi tetap memancarkan otoritas. Ariala terdiam sejenak, jantungnya berdetak kencang, tetapi ia tersenyum lembut. Mengingat apa kata suster yang menjaga Tuan John, pria itu memang sering berhalusinasi. Apalagi soal wanita cantik tak tahu diri yang sering ia teriaki. Maaf, Tuan John. Ucap Ariala dengan suara lembut, mencoba menghindari perhatian orang lain. Kursi rodamu berjalan ke danau. Aku hanya ingin membantu. John menatapnya curiga, matanya menyipit seolah mencoba menembus ekspresi lembut Ariala dengan kebencian, tetapi saat Ariala tampak tulus. Ekspresi pria itu melembut, mata hijaunya menjadi lebih bening sekarang. Kau Ariala, ya? Kau ingat aku? Pria itu kini justru tersenyum. Tentu saja, hanya kau yang mau bicara denganku. Tentu, aku tahu mereka semua takut padaku. John mencebik, lalu menatap ke arah danau. Aku sudah lama tidak melihatmu. Karena bulan lalu aku tidak datang, dan bulan sebelumnya. Ketika aku datang, kau sedang sakit. Oh, ya? Mereka menyuntikku dengan obat sialan itu. Ariala tersenyum lebar. Jadi, apakah kau berhasil menemukannya? Menemukan apa? Mimpi yang indah. John menghela napas, matanya kembali tertuju ke danau. Tentu, aku bermimpi indah. Aku berada di pantai sendirian, tidak ada siapapun di sana. Apa kau ingin pergi ke pantai? Sangat, tapi tidak bisa. Mungkin putramu bisa menemanimu pergi. Putraku? Aku tidak punya putra. Pria itu cemberut. Semua orang di sini berpikir mereka tahu apa yang terbaik untukku. Mereka memperlakukanku seperti barang rusak yang tidak lagi berguna. Mereka peduli padamu, sama seperti aku peduli padamu. John tidak bereaksi langsung, tetapi Ariala merasa tatapan pria itu mengamati dirinya lebih dalam. Tak lama dari itu, Ariala mendengar panggilan Nyonya Asm. Aku harus pergi sekarang, Tuan. Selamat menikmati harimu. Ucap Ariala dengan sopan,
sebelum membalikan badan dan berjalan pergi secepat mungkin. Sisa hari itu Awiala memanfaatkan kesempatan untuk berbagi banyak hal dengan Nyonya Asm. Sebelum pergi, Awiala benar-benar dipaksa untuk menerima amplop berisi alamat rumah yang dimaksud Nyonya Asm dan uang yang cukup untuk membantunya bertahan hidup selama beberapa bulan ke depan. Ketika keluar dari panti jompo, Awiala merasakan ada seseorang yang mengawasinya. Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada yang mencurigakan. Tentu saja, firasat buruk itu tidak hilang. Dia mempercepat langkahnya menuju halte bis, bertekad untuk segera pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Di dalam bis, dia membuka amplop yang diberikan Nenek Asm. Alamat rumah itu berada di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Baiklah, Awiala. Kurasa sebaiknya kau memulai hidupmu dari sini. Karena Awiala sudah di kota itu, ia berencana kembali ke rumahnya untuk mengambil beberapa barang-barangnya. Waktu itu, barang-barang pribadi Awiala yang tertinggal di apartemen Carlton sudah dikirim ulang ke Flat Maria, dan gadis itu membawakan semua barang-barang itu pada Awiala. Baiklah, ayo kita pergi. Tanpa disadari, di belakang sana, Awiala tengah diawasi oleh salah satu orang Carlton Waterford dan juga penguntit dari pihak para penagih hutang. Sekali lagi Awiala dalam bahaya, tetapi gadis itu tidak menyadarinya.